RSUD Bali Mandara sebut mantan petinju Pino Bahari sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapatkan perawatan usai kecelakaan beberapa minggu lalu. Kemudian saya mempersembahkan medali emas Asian Games tahun 1990. Kemudian di tahun 1996 saya termasuk salah satu petinju Indonesia yang berhasil lolos untuk tampil atau bertanding di Olimpiade Atlanta 1996. Saya sempat mengambil job sebagai driver online di Grab waktu itu untuk berusaha untuk bisa tetap menghidupi keluarga. Untuk biayanya itu benar seperti yang beredar di media sosial Pak, mencapai 200 juta operasinya. Ya mungkin kalau hitungan kasar mungkin sekitar segitulah ya. Ya tapi ya puji Tuhan akhirnya saya bisa. Tribuners, Pino Bahari, legenda tinju amatir Indonesia, peraih medali emas Asian Games 1990 dan petinju yang lolos ke Olimpiade 1996, kini hanya bisa terbaring tak berdaya di atas ranjang untuk menjalani perawatan. Petinju Bali ini dirawat intensif usai menjalani operasi akibat kecelakaan lalu lintas di Denpasar belum lama ini. Pino yang mengalami kesulitan ekonomi setelah pensiun dari dunia tinju, kini sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah untuk meringankan biaya perawatannya. Berikut kisah perjalanan hidup sang pahlawan olahraga Indonesia, masa-masa sulitnya setelah pensiun, hingga kronologis kecelakaan yang dialami, dan cerita terkini Pino setelah keluar dari rumah sakit. Sempat beredar kabar kan viral di media sosial mengenai kondisi Pak Pino dan juga harapan kepada pemerintah. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Pino. Mungkin bisa diawali, mungkin bisa Pak Pino bisa cerita awal mula kisah perjalanan Pak Pino dalam merintis karir di dunia tinju ini seperti apa Pak awalnya? Ya, saya mulai aktif berprestasi di dunia tinju amatir itu sejak tahun 1988 hingga terakhir tahun 1996. Jadi mulai dari juara untuk nasional di kelompok umur junior, kemudian saya menjadi juara nasional senior, kemudian prestasi ya, mempersembahkan medali perunggu SEA Games tahun 1989, kemudian mempersembahkan medali perak SEA Games dari tahun 1991, 1993 dan 1995. Kemudian saya mempersembahkan medali emas Asian Games tahun 1990. Kemudian di tahun 1996 saya termasuk salah satu petinju Indonesia yang berhasil lolos untuk tampil atau bertanding di Olimpiade Atlanta 1996. Namun karena dalam masa persiapan Olimpiade di pelatnas itu saya mengalami cedera tulang belakang yang parah, jadi saya dinyatakan unfit untuk bertanding, jadi tidak bisa mengikuti pertandingan tahun untuk Olimpiade 96 itu. Saat 1988 itu usia atau kelas berapa Pak? Mulai awal mula karir masuk ke tinju itu? Ya, saya bertanding di kelas 75 kg, kelas menengah untuk tinju amatir. Itu usia berapa Pak pertama kali? Saya mulai
tahun 88 saya usia 15 tahun untuk 15 ya. Mulai pertama kali menekuni tinju ya Pak ya? mulai bertandingnya. Mulai bertanding. Kalau mulai latihan? Mungkin dari balita sudah dipersiapkan secara serius oleh orang tua saya, bapak saya, Pak Daniel Bahari almarhum. Jadi persiapannya memang sudah sedini mungkin lah untuk mulai terjun berprestasi di tinju amatir waktu itu. Berarti sudah berapa medali, mungkin khususnya emas yang sudah diraih Pak Pino selama aktif di dunia tinju profesional? Saya di tinju amatir ya. Mungkin cukup banyak medalinya sudah ya. Untuk kejuaraan nasional dan PON, saya juara PON dari PON 1989, PON 1993 dan PON 1996. Saya juara PON, kemudian emas Asian Games tertinggi, dan emas beberapa open turnamen internasional di Taiwan dan di Presiden Cup di Jakarta. Setelah saya pensiun dari atlet tinju nasional, saya mulai membantu ayah waktu itu mendirikan kepromotoran tinju profesional, yaitu Daniel Bahari Promotion. Ya, kita mencetak juara-juara tinju profesional waktu itu melalui program siaran langsung di salah satu TV swasta nasional. Jadi acara kami itu bertajuk Gelar Tinju Profesional Indosiar. Nah, itu berjalan dari tahun 1997 hingga berakhir di 2009. Nah, kita mencetak Chris John jadi juara dunia dan mulai mempersiapkan karir awalnya Daud Jordan untuk menjadi juara dunia. Oke, berarti itu juga berkat inisiasi dari Pak Pino juga ya, Mas, prestasi-prestasi mereka itu. Iya, dari Daniel Bahari Promotion, dan saya di bagian matchmakernya atau pertandingnya. Jadi memanajeri setiap pertandingannya mereka juga di awal-awal kejuaraan juara dunia dan Daud Jordan. Oke. Mungkin sekarang, mungkin sebelum kejadian ini ya Pak, mungkin ada aktivitas apa atau keterlibatan aktif di dalam dunia tinju di Bali seperti apa Pak? Ya, selama ini saya tetap berkecimpung di dunia tinju, mulai bersama rekan-rekan kita mengadakan event-event tinju yang fun fight seperti itu. Jadi, dan terakhir saya mendirikan Badan Tinju Profesional, Komisi Tinju Profesional Indonesia untuk Provinsi Bali. Jadi kita membantu juga berbagai pihak yang akan mengadakan event-event fun boxing di Bali. Artinya terus ada perhatian khusus dari Pak Pino untuk pembinaan, pembibitan atlet-atlet tinju muda untuk berprestasi ke depannya, yang khususnya dari Bali ya Pak Pino. Iya, jadi dengan berbagai pengalaman saya selama di tim nasional, berangkat tanding ke luar negeri dan berlatih ke luar negeri, serta di dunia tinju profesional saya sudah keliling dunia untuk membawa petinju Indonesia bertanding sampai ke Amerika, ke Meksiko. Ya, ilmu yang saya dapat itu yang saya kembangkan untuk bisa membantu meningkatkan prestasi para petinju kita. Ya, karena saya tinggal di Bali, jadi kita fokus untuk mengadakan kegiatannya di Bali. Namun dalam setiap kegiatan saya selalu mengundang juga rekan-rekan tinju dari seluruh Indonesia untuk mereka bisa ikut partisipasi di acara yang kita adakan di Bali. Karena secara geografis ya, kita bersyukur kita di Bali ini kita menjadi salah satu tujuan wisata untuk
orang asing. Nah, jadi nuansa di Bali ini benar-benar nuansa internasional. Jadi ketika kita bikin event di Bali, ya para petinju yang tampil akan memiliki pengalaman lah untuk bertanding dengan aura atau atmosfer internasional, dengan adanya banyak orang asing yang ikut terlibat di event sebagai peserta maupun sebagai penonton ya. Mungkin bisa dijelaskan kondisi yang dialami Pak Pino saat ini, mungkin dari segi ekonomi Pak Pino. Ya, kondisi ekonomi saya sementara ini ya pada titik terendah dalam kehidupan saya, di mana tadinya saya masih ada job untuk melatih di beberapa gym, ya. Namun per bulan Maret kemarin saya sudah dirumahkan oleh pihak gym karena kondisi gym tempat saya kerja juga mengalami penurunan jumlah membernya ya. Ya, jadi itu yang saya alami. Oke, berarti karena sepi-sepinya job dan Ya, akhirnya ada musibah yang tidak diinginkan ya, terjadi. musibah. Iya benar, iya sih. Artinya pemerintah ya sebagai Pak Pino sebagai mantan atlet, walaupun kejadian ini juga di luar prediksi, artinya tetap pemerintah harus ada perhatian ya Pak. Artinya Pak Pino juga sudah menyumbangkan banyak prestasi untuk Indonesia, mengharumkan nama bangsa seperti itu. Ya, itu yang kita harapkan ya. Oke deh. Apa kegiatan Pak Pino lainnya Kak? Dan sempat dikabarkan Pak Pino juga sempat bekerja serabutan secara driver online, mungkin bisa diceritakan Pak kisahnya. Ya, saya sempat saya sempat mengambil job sebagai driver online di Grab waktu itu untuk berusaha untuk bisa tetap menghidupi keluarga, dan selama beberapa waktu karena di dunia tinju jobnya masih sepi waktu itu ya, jadi saya banting setir untuk mengerjakan sebagai driver online. Itu driver sepeda motor atau mobil? Grab mobil. Oh, Grab mobil. Grab Ya. mobil ya. Oke. Kemudian mengenai kejadian yang menimpa Pak Pino, mungkin sebenarnya kejadian awalnya seperti apa Pak? Mungkin kronologisnya hingga Pak Pino saat ini terbaring sakit dan menjalani operasi. Mungkin kecelakaannya awal mulanya seperti apa Pak? Ya, saat saya menuju arah pulang di bypass, jadi saya dalam posisi di jalur kanan ya untuk mendahului kendaraan. Di depan saya ada mobil, tapi tanpa saya ketahui dari sebelah sisi kiri mobil tersebut rupanya ada pengendara motor yang motong jalan gitu, mau nyebrang, mau putar balik ke arah kanan. Jadi ketika motor itu sudah melewati mobil yang di kiri saya, baru saya bisa lihat ada motor tersebut. Jadi memang sudah tak bisa dihindari. Ya, saya hanya berusaha untuk tidak menabrak pengendaranya yang pengemudi ini cewek ya. Jadi saya ambil arah ke kanan saya, jadi menabrak bagian depan motor cewek tersebut. Ya puji Tuhan ceweknya itu tidak kenapa-napa, cuma bagian kiri saya yang patah rusuk dan patah engkel kaki. Patah rusuk dan patah engkel kaki ya Pak ya? Ya, jadi rusuk bagian belakang yang kiri ini ada 4 ruas yang patah, dan engkel kaki kiri saya patah. Terus saat itu Pak Pino naik sepeda motor sendiri atau?
Iya, sendiri. Saat sendiri. Itu Sendiri. dari mana mau ke mana waktu itu, Pak? Dari arah Gianyar mau pulang kembali ke rumah waktu itu. Oh, oke. Kemudian kemarin seperti apa Pak Pino menjalani proses operasi? Sudah operasi kan, Pak? Ya? Ya, jadi Sudah. setelah kejadian dibantu masyarakat, Mm-mm. kemudian saya juga menghubungi kawan dan keluarga, Mm-mm. ditolong oleh ambulans waktu itu untuk langsung bawa ke rumah sakit terdekat di rumah sakit umum daerah Bali Mandara itu. Karena itu juga posisi terdekat, rumah sakit terdekat. Jadi saya masuk UGD hari Senin sore dan Rabunya dioperasi untuk torak dan kaki. Itu Senin tanggal berapa kejadian? Itu tanggal 13 April. 13 April. Kemudian lusanya langsung tangani dioperasi itu. Iya. Oke. Terus kemudian untuk perawatan terkini setelah operasi seperti apa, Pak? Ya, saat ini masih harus bed rest dulu karena rusuk saya masih pemulihan, jadi pasang pen ya di rusuk dan di pergelangan kaki kiri pasang pen juga. Jadi sementara dokter bilang ya paling cepat mungkin 2 bulan saya baru bisa belajar berdiri dulu. Ya, jadi sementara penyembuhan lebih diarahkan untuk bisa bed rest dan dulu di kursi roda dulu. Oke. Berarti saat ini hingga 2 bulan baru boleh berdiri sama dokter ya, Pak ya? Sambil diterapi gitu ya? Iya, untuk telapak kaki kirinya selama 2 bulan belum boleh menapak dulu. Selain tulang rusuk dan ankle, ada yang cedera lainnya, Pak, yang mungkin cukup parah? Ya, ini baru setelah operasi baru ngerasa nih kayak kaki kanan juga ada yang terjepit sarafnya karena 3 jari tengah ini terasa kebas terus. Ya, mungkin akan dilanjutkan ke perawatan berikutnya. Kondisi motor seperti apa, Pak, waktu itu kejadian? Wah, saya sudah tidak perhatian. Sudah tidak sempat ini. Untung ada kawan-kawan yang membantu untuk mengurus. Kemudian terkait kemarin kan akhirnya ramai beredar kabar banyak dibicarakan di media sosial mengenai pembiayaan operasi dan perawatan. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, bagaimana sumber pembiayaan untuk operasi dan perawatan Pak Pino selama masa operasi hingga perawatan saat ini? Ya, jujur terus terang saya tidak memahami apa yang terjadi karena dari mulai kejadian saya dibantu oleh rekan saya seorang lawyer Charlie Usfunan di rumah sakit. Jadi rekan-rekan yang membantu saya untuk mengurus administrasi segala macam. Jadi saya kurang memahami juga untuk ini karena saya betul-betul tidak bisa memikirkan apapun karena sakitnya sangat luar biasa. Untuk biayanya itu benar seperti yang beredar di media sosial, Pak, mencapai 200 juta operasinya? Ya mungkin kalau hitungan kasar mungkin sekitar segitulah ya. Ya tapi ya puji Tuhan akhirnya saya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Saya sudah BPJS Kesehatan saya masih aktif gitu. Oh, berarti ada BPJS ya? Bisa mengcover ya BPJS itu? Iya, akhirnya bisa. Kemudian untuk bantuan dari rekan-rekan dari insan olahraga juga ada, Pak? Ada yang masuk? Ya, perhatian dari teman-teman? Rekan-rekan saya menggalang donasi, puji Tuhan. Dari beberapa rekan yang ada di Bali, dari keluarga, dari rekan-rekan di Jakarta, daerah lain juga. Ya, mereka mulai tergerak untuk mau berbaik hati mensupport saya. Berarti ada penggalangan donasi, Pak, dari teman-teman sendiri?
Ya, komunitas tinju dan teman-teman lainnya. Apa tahu sudah terkumpul berapa, Pak? Ya, puji Tuhan ada kami terima lah. Cukup nih maksudnya untuk perawatan, untuk biaya-biaya yang mungkin belum tercover kemarin. Ya, Hmm, sangat membantu sekali untuk hmm, mensupport keluarga saya ya, karena ini masih pasca operasi ini saya masih belum bisa beraktivitas normal kembali. Kemudian kemarin kan yang ramai dibicarakan mengenai perhatian dari pemerintah dan kementerian di bidang olahraga tentunya khususnya Pak ya, Menpora kemarin ramai dibicarakan bagaimana perhatian kepada mantan-mantan atlet yang sudah pensiun. Mungkin hingga saat ini Pak, apa sudah ada perhatian dari pemerintah baik dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat dan kementerian hingga saat ini? Ya, sementara ini masih dari kawan-kawan secara pribadi personal lah yang mensupport. Mungkin dari segi institusi masih belum mungkin. Ya. Sejauh ini berarti belum dari pihak kementerian itu belum ada yang menghubungi Pak Pino ya? Oh ya, secara langsung belum menghubungi. Tapi mungkin rekan-rekan rekan-rekan ada yang membantu untuk menjembatani untuk bisa mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah, khususnya dari Kemenpora mungkin ya. Seperti dari IPO khususnya kemarin ya kan yang mengangkat juga Ya, dari rekan-rekan wartawan untuk membantu menaikkan beritanya. Oke. Kemudian mungkin terakhir Pak, harapan apa sih Pak kepada pemerintah khususnya terkait kondisi Pak Pino secara khusus dan kemudian secara umum kepada mantan-mantan atlet yang mungkin ada kesulitan khususnya dari bidang di segi ekonomi Pak. Bagaimana seharusnya perhatian pemerintah? Ya, besar harapan saya sebagai masyarakat olahraga, ya kami punya aspirasi bisa diperhatikan oleh pihak pemerintah, khususnya bagi para mantan atlet nasional yang berprestasi. Ya, mohon dari pihak pemerintah bisa membuatkan undang-undang lah bagi para atlet yang sudah pensiun ini dijamin masa depannya berupa dana pensiun. Mungkin ya bisa dipakai standar pencapaian tertinggi prestasinya ketika masih aktif sebagai atlet nasional. Ya, mungkin dari level yang tertinggi bisa juara juara Olimpiade. Nah, ini kan bisa dibuatkan kategorinya lagi, medali emas, pencapaiannya di perak Olimpiade dan perunggu Olimpiade. Nah, mungkin untuk level berikutnya bisa dikategorikan lagi untuk pencapaian di level tingkat Asian Games. Jadi medali emas Asian Games mungkin berapa, kemudian perak dan perunggu Asian Games berapa. Kemudian ada level di bawahnya yang skupnya lebih kecil di SEA Games untuk negara-negara Asia Tenggara, yang mungkin bisa dibuatkan kategori lagi pencapaian tertingginya mungkin di emas, perak atau perunggu. Ya, dengan adanya dana pensiun bagi para mantan atlet ini, selain membantu kami para mantan atlet nasional, juga bisa sebagai cara kita untuk meregenerasi atlet nasional. Jadi pembinaan olahraga dapat diterima oleh masyarakat dengan antusias ya, karena kita bisa memberitahukan mereka bahwa anak-anak mereka yang menjadi calon atlet ini akan dijamin oleh pemerintah masa depannya dengan adanya pensiun bagi para mantan atlet. Mungkin dengan cara demikian
ke regenerasi atlet di negara kita ini bisa tersupport dengan adanya program pemerintah tersebut. Jadi orang tua juga tidak akan segan-segan untuk support anaknya untuk menekuni bidang olahraga. Ya, karena kita di dunia olahraga ini kan usia kita terbatas dan kita mengorbankan usia produktif kita untuk mempersiapkan diri berjuang berprestasi secara maksimal bagi nama bangsa dan negara. Jadi mungkin itu harapan saya bagi pemerintah supaya kita bisa dibuatkan undang-undang untuk dana pensiun bagi mantan atlet berprestasi nasional. Berarti sejauh ini dana pensiun belum ada ya Pak ya? Belum sama sekali belum terima Pak? Iya, Dan untuk belum bidang ada. olahraga kita belum ada. Belum ada ya sejauh ini. Iya. Oke. Siap. Pak Pino sendiri pensiun tahun berapa dulu? Saya tahun 96. 96 ya Ya, pensiun. pensiun ya, karena cedera tulang belakang itu. Artinya kan dana pensiun juga maksudnya bisa bermanfaat jika ada kondisi-kondisi yang tidak terprediksi, tidak diinginkan seperti yang dialami Pak Pino saat ini. Ya benar, pasti akan sangat membantu sekali untuk kelangsungan hidup para mantan atlet nasional itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.